tidak setuju. Nah, itulah yang disebut dengan isu kontroversial ya. Jadi isu yang mudah ditolak dan juga mudah diterima oleh sebagian masyarakat. Nah itu pada hakikatnya dari isu kontroversial. Meskipun ya harus diakui bahwa tidak ada isu yang pasti diterima 100% oleh orang itu ya pasti nggak ada gitu ya. Agama aja yang satu setuju A, yang satu setuju B gitu ya. Apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari sebuah institusi atau sebagai kebijakan dari pemerintah atau negara ya. Pasti akan juga ada pro kontranya. Nah, tapi yang akan kita bahas dan kaji adalah satu isu yang memang di masyarakat mudah untuk diterima sekaligus mudah ditolak dengan berbagai macam argumen alasannya. Nah, harapannya adalah kita sebagai mahasiswa adalah untuk melakukan analisis ya secara mendalam sesuai dengan fakta, sesuai dengan data pada saat kita pro terhadap sesuatu maupun kontra terhadap sesuatu. Jadi jangan kita pro tapi kita nggak paham apa yang kita setujui, atau kita kontra tapi kita juga kurang jelas apa yang kita tolak gitu ya. Nah harapannya kita sebagai mahasiswa punya argumentasi yang baik, yang tentu didukung oleh sumber-sumber data yang baik juga gitu ya. Nah ini. Nah yang kedua, isu-isu kontroversial ini perlu kita perdebatkan adalah harapannya kita sebagai mahasiswa sekaligus warga adalah mau menerima perbedaan. Nah ini harapannya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan pandangan, pemikiran, argumentasi dan pendapat dari orang lain. Harapannya begitu. Sehingga perbedaan itu kita anggap sebagai satu hal yang wajar ya. Jadi kita nggak mungkin menyamakan satu pandangan pemikiran kepada semua orang gitu ya. Nggak mungkin bisa diterima sama. Tapi yang terpenting adalah kita bisa belajar menghargai, menghormati, mentolerir berbagai macam pandangan, pemikiran yang mungkin berbeda dengan kita, dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya yang baik. Nah harapan itulah yang ingin ya kita sama-sama belajar dari model diskusi isu kontroversial. Nah jadi sengaja kita mengangkat isu-isu yang kontroversial ini. Nah baik, hari ini kita akan coba mengangkat ya satu diskusi isu kontroversial. Yang pertama tentang apa nih yang diangkat? Yang pertama yang akan tampil sudah hadir yang pro dan kontra ada hari ini yang sudah siap. Apa isu yang mau diangkat apa? Kelas FT apa yang mau diangkat? Mengenai pembelajaran luring dan omnibus law, Pak. Oh, pembelajaran luring dan omnibus law ya. Oke ya. Baik, misalnya terkait dengan pembelajaran luring ya, oleh kelas Anda dianggap sebagai isu yang kontroversial. Oleh kelas FT dianggap bahwa pembelajaran luring itu sebagian orang setuju, sebagian orang juga tidak setuju dengan berbagai macam argumentasinya ya. Oke, nanti kita akan coba diskusikan apa sih yang menjadi dasar dan latar belakang kenapa perlu pembelajaran luring atau pembelajaran daring gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian tentu kita juga akan mendengar pandangan pemikiran mereka yang mungkin ya kontra, tidak setuju terkait dengan pembelajaran
luring atau pembelajaran daring. Nah, apa sih argumentasi dan alasannya? Itu yang pertama ya, topik yang pertama ya. Kemudian topik yang kedua adalah terkait dengan isu undang-undang Omnibus Law ya, yang ini juga dulu di awal-awal diundangkan ya, bahkan sebelum diundangkan itu udah ribut semua tuh menolak terkait dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Padahal undang-undang Omnibus Law itu yang menggagas, yang menetapkan, karena undang-undang itu yang menetapkan adalah DPR bersama-sama dengan Presiden ya, dan dua-duanya lembaga yang dipilih oleh rakyat. Nah, artinya mereka mewakili masyarakat pada hakikatnya. Nah, itu artinya, wah ini ada perdebatan juga. Sebagian masyarakat setuju, tapi ternyata sebagian masyarakat juga tidak setuju. Gitu ya. Nah, kita juga akan coba dengar apa sih pandangan mereka yang setuju terkait dengan undang-undang Omnibus Law tadi. Ya tentu idealnya ya kita baca juga ya undang-undangnya. Termasuk kenapa kita juga perlu kontra terkait dengan undang-undang tadi. Nah, baik. Selanjutnya silakan apa namanya kelompok topik satu dulu ya, topik satu dulu. Nah, caranya begini caranya. Jadi rekan-rekan strateginya kelompok pro menyampaikan dulu pandangan dan pemikirannya. Nah, itu strateginya. Jadi kelompok pro menyampaikan dulu pandangan dan pemikirannya, kenapa dia harus setuju, kenapa harus pro. Nah, itu. Setelah itu kita kasih kesempatan kelompok yang kedua yang kontra untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan pemikirannya kenapa kontra. Setelah selesai kelompok kontra menyampaikan gagasannya, baru secara bergiliran boleh kelompok satu dulu menyampaikan bagaimana tanggapannya setelah mendengar tanggapan dari yang kontra. Gitu ya. Dan sebaliknya nanti yang kontra pun memberikan komentar, tanggapan, sanggahan bagaimana setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok yang pro tadi. Nah, itu harapannya. Nah, tentu sekali lagi meskipun ini adalah isu-isu yang debatable ya, butuh perdebatan tadi, tetap menjaga etika ya untuk melakukan sesi debat, ya gitu ya. Nah, oke. Baik, silakan sesi topik yang pertama dulu untuk bisa menampilkan PPT-nya ya atau sesi tayangannya terkait dengan apa yang rekan-rekan kelompok perlu menganggap bahwa ini perlu setuju atau perlu dilakukan atau pro. Nah, silakan. Anggota kelompok sudah hadir semua? Nanti teman-teman yang lain yang tidak membahas tentang topik ini juga boleh bertanya, berdebat ya, boleh menanya, boleh mengomentari, boleh ikut pada sisi pro, pada posisi kontra boleh, nggak masalah. Silakan kelompok. Nah, saya berharap kamera mungkin diaktifkan ya kalau yang nggak ada kendala, biar enak melihatnya.
Ya, ini sudah tampil ya, slide-nya ya, slide PowerPoint-nya terkait dengan topik yang pertama ini. Kita akan coba bicara tentang isu kontroversial terkait dengan pembelajaran luring atau pembelajaran daringnya ya, yang diperdebatkan kan daringnya ya apa luringnya ya. Oke, nggak apa-apa, terserah rekan-rekan lah ini. Nah, saya minta satu orang moderator lah boleh nanti dari kelompok yang ketiga ya, ketiga atau keempat, salah satu sebagai moderator. Kira-kira siapa yang berkenan untuk jadi moderator di sesi topik yang pertama ini dari kelompok 3 atau kelompok 4? Ya, atau mungkin langsung aja mulai, nggak apa-apa, silakan kelompok 1. Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi para Harjo dan teman-teman sekalian. Coba yang kelompok yang akan presentasi diaktifkanlah kameranya semuanya. Ini Pak, ini saya sambil share screen jadi nggak bisa jadinya. Oh iya, oke. Iya. Jadi pada hari ini kami akan menyajikan materi tentang pro terhadap pembelajaran luring. Berikut ada nama-nama dari kelompok kami, ada Ahmad Azharuddin Gofur, ada Christina Raisa Dongoran, ada Ibnu Afif Kusumahadi, ada Muhammad Jabar, ada Nova Meliaza, ada Aurel Syifa Marani, ada Gaida Danaya Lamis, ada Nurul Andini, ada Ririn Ferenta Tumanggor, ada Sofia Keisa Humairo, dan ada Alia Regina Putri. Pembelajaran luring. Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan atau sebagai pengganti kata offline. Pembelajaran luring sendiri adalah suatu sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini, pembelajaran diselenggarakan dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka di sekolah selama beberapa minggu sekali. Contohnya seperti belajar menggunakan buku atau modul yang berbentuk fisik, nonton acara pendidikan di televisi seperti bahan pembelajaran, atau bahkan mengumpulkan hasil pekerjaan sekolah berupa dokumen fisik. Slide-nya belum berpindah slide-nya. Maaf Pak Ngelek, ini udah berubah gak slide-nya? Belum. Aduh, di saya udah berubah, bentar.
Ya mungkin kawannya bisa bantu tuh yang apa kebetulan jaringannya bagus. Nah itu udah keluar nih. Nah itu udah. Ada beberapa fakta. Berdasarkan hasil survei dari Dikti Kemendikbud tentang evaluasi pembelajaran online, 90% siswa dan siswi memilih belajar tatap muka. Dan menurut Ketua PWIPNU Jawa Timur, Hoyrul Mutadiin mengungkapkan dari survei yang mereka lakukan pada 28 Maret sampai 11 April 2020, mayoritas pelajaran di Jawa Timur menilai sistem pembelajaran daring untuk pelajar yang dirumahkan sejak pertengahan bulan lalu dianggap kurang kreatif. Selanjutnya, terdapat beberapa survei yang didapat. Yang pertama, ada 88,75% responden yang menganggap sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM saat ini menjenuhkan, membosankan, dan juga membuat stres. Yang kedua, survei persepsi pelajar pada kategori ini, 82% responden mengaku lebih senang belajar di sekolah, 15% menyatakan lebih senang belajar daring, dan sisanya menyatakan tidak tahu. Yang ketiga ada belajar di sekolah, bertatap muka dengan guru atau pendidik dianggap lebih efektif daripada belajar dari rumah, dengan persentase 95,42%. Pembelajaran luring dinilai lebih efektif daripada kegiatan daring, karena kegiatan luring menggunakan konsep interaksi siswa ataupun mahasiswa dengan pendidik. Nah, interaksi selama kegiatan luring juga menumbuhkan soft skill pada pelajar karena dituntut untuk berani menyampaikan pendapat pada saat perkuliahan atau sekolah. Sekian pandangan dari kami, kelompok luring. Ya, oke, baik. Ini kelompok apa yang pro ya, pro luring artinya kontra terhadap pembelajaran daring ya. Jadi bahwa katanya apa dengan daring itu membosankan, tidak efektif gitu ya, menjemukan dan sebagainya ya. Tadi disampaikan oleh penyaji kelompok 1 sehingga sangat setuju dengan pembelajaran harus luring atau di luar jaringan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang harus dipertahankan bahwa kenapa harus luring ya? Karena katanya membosankan, tidak efektif dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba dengarkan kelompok yang kedua yang kontra ya. Nah, terkait dengan pembelajaran luring atau berarti setuju dengan pembelajaran versi daring di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Oke, silakan coba apa argumentasinya kenapa kelompok yang kontra ini memang perlu kontra supaya yang pro ini tahu bahwa kita harus kontra loh, tidak harus setuju dengan model daring. Oke, ya silakan coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Raharjo serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok kontra pembelajaran tatap muka atau luring akan membawakan materi sebelum melakukan debat. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami ada 12, yaitu yang pertama ada Arya Gagasan,
Yang kedua, Aditya Taki. Yang ketiga, Egan Alif Zanetti. Yang keempat, Gilbert Manguntuanai Baho. Yang kelima, Haikal Zaki Muktigani. Yang keenam, Marsa Raihana Fauzi. Yang ketujuh, Muhammad Abrar Bahren. Yang kedelapan, Muhammad Kausar. Yang kesembilan, Nanda Eka Suci Ramadan. Yang kesepuluh, Peter Chan. Yang ke-11 Priscilia Setiawan, dan ke-12 Syalfa Syadila. Lalu, poin selanjutnya adalah waktu belajar yang tidak fleksibel. Pembelajaran secara daring bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, asal terhubung dengan utamanya yaitu internet. Baik siswa ataupun guru tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga pembelajaran ini lebih fleksibel. Sedangkan pada pembelajaran luring, semua siswa dan guru harus bertemu langsung sehingga membutuhkan tempat dan waktu khusus. Poin selanjutnya yaitu orang tua yang sibuk. Karena masa pandemi COVID-19 ini, beberapa sekolah meminta orang tua siswa harus mengantar dan menjemput siswa. Artinya, siswa harus benar-benar keluar untuk datang ke sekolah dan langsung pulang ke rumah saat sudah selesai sekolah. Sayangnya, hal ini tentu memberatkan bagi siswa yang orang tuanya sibuk bekerja. Ketika orang tuanya sibuk bekerja dan sudah mulai melaksanakan pembelajaran luring, tentu siswa merasa kesulitan harus berangkat dan pulang sekolah harus diantar orang tua. Akhirnya, siswa tidak datang ke sekolah dan ketinggalan materi yang disampaikan hanya karena tidak ada yang mengantar ke sekolah. Baik, argumen selanjutnya yaitu mengenai biaya transportasi. Pembelajaran luring tentu saja membuat orang tua siswa harus mengeluarkan dana untuk memberi biaya transportasi bagi anaknya atau transportasi untuk mengantar sekolah. Kendala ini tentu perlu penyesuaian bagi orang tua siswa yang sudah terbiasa untuk belajar daring di rumah. Selain itu, seperti yang kita ketahui sebelumnya, misalkan saja tidak semua siswa ataupun mahasiswa itu membawa kendaraan pribadi untuk ke sekolah. Dan tentu saja mau tidak mau harus menggunakan kendaraan umum. Berdasarkan jubir COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa penularan risiko COVID-19 di kendaraan umum lebih cepat. Dan berdasarkan studi kereta cepat di Cina, peneliti menemukan bahwa tingkat penularan ke penumpang yang bersebelahan dengan orang terinfeksi COVID-19 sekitar 3,5%. Sedangkan penumpang di kursi depan atau belakang rata-rata memiliki 1,5% peluang tertular COVID. Oke, untuk argumentasi selanjutnya adalah kurangnya kemandirian. Kelas belajar luring atau tradisional masih kurang jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan siswa harus dituntun untuk belajar dan kadang harus dipaksa guru untuk fokus pada pembelajaran yang disajikan. Oleh sebab itu, siswa kurang memiliki kesadaran untuk belajar dan memperoleh ilmu. Poin ke-6 ada keterbatasan pengetahuan teknologi. Jika dilaksanakan terus-menerus, maka guru dan siswa merasa dimudahkan dengan adanya kemudahan belajar langsung sehingga tidak bisa atau tidak mampu mengeksplorasi kemampuannya menggunakan teknologi dan informasi seperti laptop dan PC. Penggunaan aplikasi di internet dan lain-lain sebagainya seperti adanya aplikasi video conference, aplikasi Google Classroom, ataupun pengoperasian perangkat-perangkat yang disebutkan tadi
para siswa jika terus-terusan belajar luring, para siswa mungkin tidak akan tahu dan tidak akan bisa cara mengoperasikan perangkat tersebut. Ayo, dilanjut. Kemudian poin selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Ketika sudah harus dilakukan pembelajaran luring dalam era pandemi COVID-19, diperlukan sarana prasarana yang lebih besar atau memadai agar terciptanya protokol kesehatan, sehingga biaya untuk dikeluarkannya tempat seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, face shield, bahkan pengukur suhu harus dikeluarkan. Ya, oke, baik. Ini kelompok yang kontra terkait dengan pembelajaran luring ya sudah memaparkan. Jadi ini perlu didengar, ini terutama yang pro ya. Kata yang kontra ini pertama akan menciptakan klaster COVID baru. Nah, ini di sekolahan. Nah, itu jadi itu argumentasinya kenapa tidak setuju kalau pembelajaran dilakukan secara luring karena akan menciptakan klaster baru bagi COVID ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua katanya tidak fleksibel. Kalau luring, kalau daring kan kapanpun, dimanapun, di depan bawah pohon juga bisa dilakukan. Kalau dengan daring beda dengan luring. Tadi juga disampaikan katanya kalau luring berarti harus menyiapkan sarana prasarana yang tentu akan mengeluarkan banyak biaya juga, menyiapkan hand sanitizer-nya, menyiapkan tempat cucinya dan seterusnya ya, mungkin ruangannya juga harus terus disterilkan dan seterusnya. Kemudian ada juga bicara tentang orang tua yang sibuk. Nah, ini kalau luring berarti harus ada yang antar jemput, karena kalau diangkot dikhawatirkan tadi akan menyebarkan virus yang bisa berbahaya ya. Oleh karena itu perlu antar jemput. Sementara orang tua bukan pengangguran, nah, orang tuanya sibuk. Nah, siapa yang akan antar jemput? Sementara kalau anak SD, SMP ya tentu nggak bisa mengendarai kendaraan sendiri ya, misalnya. Kalau anak SMA mungkin masih bisa pakai motor meskipun belum 17 tahun. Nah, oke. Baik, saya pikir itu beberapa argumentasi yang menjadi dasar kenapa kelompok yang kedua ini kontra terkait dengan pembelajaran luring. Nah, sekarang kita akan coba dengarkan gimana tuh kelompok yang pro mendengar argumentasi dari yang kontra tadi, karena katanya ini kalau Anda ngotot harus luring kemudian terjadi penyebaran COVID, gimana tuh ceritanya misalnya kalau argumentasi yang begitu. Kira-kira gimana, silakan kelompok yang pro. Iya, Assalamualaikum, apa suara saya terdengar? Ya, silakan Jaida. Tadi untuk kan kelompok kontra sudah menyampaikan poin di bagian belajar menjadi lebih fleksibel ya. Nah, itu kan mungkin bisa dikatakan fleksibel untuk kita-kita yang tinggal di kota. Nah, sebenarnya untuk daring ini tuh banyak banget fasilitas yang masih didukung seperti handphone atau jaringan. Karena masih banyak terdapat daerah yang tingkat kestabilan ekonomi telepon seluler pribadi. Bahkan di berita ada yang dalam satu keluarga dengan beberapa anak
memakai telepon luar itu secara bergantian, itu cukup sulit bukan untuk faktor jaringan pada pedesaan buruk. Banyak sekali tentu di pedalaman belum mendapatkan akses internet yang mumpuni. Ditambah lagi kuota yang harus mereka beli, tentu akan menguras keuangan lagi. Bahkan ada peserta didik yang 2 bulan tidak melaporkan tugas kepada guru karena tidak memiliki kuota atau handphone. Meskipun ini sudah teratasi dengan pembagian kuota dari pemerintah, namun tetap saja banyak yang masih belum mendapatkan jaringan di daerah mereka. Jadi mereka harus berjalan jauh untuk mendapatkan jaringan atau mungkin harus memanjat-manjat pohon. Dan pembagian kuota ini dianggap juga kurang merata. Itu untuk menurut saya yang argumen pertama. Oke. Gimana tuh yang kontra? Katanya kalau pakai jaringan itu gimana kalau ada orang yang kendalanya jaringannya buruk, nggak punya kuota, gimana letak fleksibelnya gitu ya kalau misalnya mungkin jaringannya buruk. Jadi itulah yang menyebabkan mereka tidak setuju kalau pembelajaran secara daring, bila perlu tetap luring karena jaringan tidak semuanya mendukung. Nah, gimana kira-kira tanggapannya gimana? Sebelumnya boleh minta dijelaskan sedikit pembagian kuota tidak merata itu maksudnya gimana? Pemerintah belakangan suka membagikan kartu untuk kuota internet kan. Nah itu tuh terkadang pembagiannya tuh tidak merata gitu. Ada yang dapat, ternyata ada yang dapat, ternyata ada yang tidak gitu. Banyak sekali yang telat untuk dibagikan. Jadi Peter, sebetulnya pemerintah itu ada pembagian kuota gratis ya. Dari mulai pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, sebetulnya ada untuk memfasilitasi keterbatasan kuota tadi. Jadi kata Gaida kan tadi nggak punya kuota. Nah pemerintah sebetulnya sudah memfasilitasi dengan adanya kuota gratis bagi dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Nah tapi yang menjadi kendala kata Gaida, ini kadangkala ada yang dapat ada yang enggak. Apa gitu Peter? Nah, itu yang menjadi persoalan sehingga pokoknya tetap tidak setuju daring harus luring. Nah, itu kan begitu kan? Nah, kira-kira gimana tuh Peter? Oke, terima kasih Pak Jo atas bantuannya. Kalau menurut saya masalah di pedesaan ya jaringan. Bagaimana cara mengatasinya bisa melalui sebuah video, entah gurunya itu merekam ketika melakukan pembelajaran lalu di-share entah ke seperti WhatsApp-nya. Kalaupun memang jaringannya jelek, pasti ada suatu saat jaringannya itu bisa bagus dan itu membuat video yang dikirimkan oleh gurunya itu pasti masuk ke chat untuk muridnya ya. Berarti bisa muridnya itu tetap bisa mempelajari dari video secara offline begitu. Sedangkan untuk masalah kuota, nah data melalui teman-teman saya yang di universitas lain seperti di ITB ataupun di UI, mereka justru sudah mendapatkan untuk kuota. Nah, menurut saya mengapa kita yang UNJ ini belum dapat kuota? Seharusnya ini bisa ditanyakan kepada pihak birokrasi. Kenapa mahasiswa UNJ itu belum dapat kuota sedangkan universitas lain sudah didapatkan kuotanya dari pemerintah? Nah, menurut saya masalah kuota sih begitu. Terima kasih. Nah, jadi Gaida kata Peter ini kata kelompok yang kontra ya. Yang pertama tadi daring itu kan tidak selalu harus pakai Zoom ya atau Microsoft Teams ya buat video-video pembelajaran yang tadi kata Peter ya bisa jadi jaringan itu tidak selalu buruk ya suatu saat bisa jadi baik hari ini mungkin buruk besok sudah lancar sehingga bisa diakses videonya sehingga tetap mempertahankan dengan sistem pembelajaran secara daring gitu ya daripada harus dengan tatap muka. Nah, kuota tadi sudah disampaikan oleh Peter berarti butuh ada kinerja dari ya mungkin institusinya ya untuk melaporkan data siswanya atau data mahasiswanya atau data gurunya ya untuk mendapatkan kuota
internet gratis dari pemerintah ya, karena tentu pemerintah kan nggak tahu datanya. Yang tahu datanya siapa siswa, siapa gurunya tentu adalah institusi tadi yang harus melaporkan ya, harus menyampaikan. Nah, kemudian ya tentu dengan jumlah yang sangat besar mungkin jadi kendala juga untuk secara cepat mengisi ya kuota internetnya ya. Oke. Baik, silakan yang lain, tanggapan yang lain. Nah, sekarang yang lain coba yang kontra atau yang pro bisa menanggapi yang lain, silakan. Saya izin menambahkan sedikit Pak, boleh? Ya, oke, silakan. Terkait masalah siswa yang tidak memiliki handphone ataupun laptop kan ada program dari Permendikbud yang namanya itu laptop merah putih. Jadi laptop merah putih ini ada memang murid yang dikategorikan layak untuk menerimanya gitu. Jadi untuk masalah kekurangan masalah device bisa diatasi dengan program tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, kelompok kontra nambahkan lagi, Gaida dan kawan-kawan berarti udah nggak ada masalah. Toh dibantu juga. Ada laptop merah putih ya, kata Peter. Itu harapannya bisa meminimalisir kendala-kendala terkait dengan jaringan atau terkait dengan sarana prasarananya untuk melakukan pembelajaran secara daring. Oke, silakan. Yang lain. Jadi gimana kelompok pro? Berubah pikiran untuk kontra mengikuti pembelajaran secara daring? Maaf Pak, saya izin mengajukan pendapat tadi yang tentang menonton video itu, ya, yang cara menonton video. Jadi kan tidak semua materi bisa dipahami dengan video gitu. Terus ada juga beberapa yang memang harus melakukan praktek, apalagi untuk mahasiswa SMK gitu kan. Mereka harus ada PKL, terus praktek itu, terus mahasiswa juga, misalkan mahasiswa kesehatan seperti dokter, perawat, kan itu mengharuskan praktek, jadi mengharuskan luring juga, susah kalau misalkan cuma di video gitu doang Pak. Ya, silakan yang kontra. Nah, ini gimana tuh mengatasi siswa atau mahasiswa yang harus praktek ya? Gimana itu Mas? Jadi apakah harus praktek, harus luring gitu ya? Sehingga Nurul menganggap ya pokoknya harus luring gitu ya. Karena apa? Ya karena ada juga siswa-siswa mahasiswa yang harus praktek yang tidak bisa dilakukan dengan secara daring. Nah, kira-kira gimana? Izin menjawab untuk admin tadi. Arya. Berdasarkan data, saya memiliki teman di FK Unair yang sudah hampir 3 semester belajar secara online. Dan dia itu kebetulan prodi pendidikan dokter. Misalkan untuk tugas praktikum, bisa divideokan, semisal dia meminta tolong anggota keluarga lainnya untuk berperan sebagai pasien dan kegiatan lainnya. Terus untuk ilmu praktikumnya bisa diterapkan ketika mungkin dia sudah menjadi koas, karena koas sudah pasti offline dan tidak mungkin online. Sedangkan kegiatan perkuliahan sendiri secara teori bisa dilakukan secara online. Ya, itu salah satu solusinya ya, kata kelompok yang kontra ya terhadap pembelajaran luring ya. Artinya masih tetap bisa dilakukan dengan secara daring ya, tidak mesti harus dilakukan pembelajaran secara luring. Sehingga yang kontra terkait dengan pembelajaran luring pokoknya tetap harus untuk sementara luring. Nah, karena sebetulnya yang praktek pun bisa dilakukan dengan cara daring. Oke. Ya, gimana tanggapannya yang pro? Yang pro gimana? Kira-kira udah setuju dengan pembelajaran daring? Gimana kelompok yang pro terhadap luring? Apakah setelah mendengarkan argumentasi dari kelompok yang kontra,
bisa berubah pikiran untuk melakukan pembelajaran secara daring atau meninggalkan luring? Nah, silakan. Ada nggak argumentasinya? Anda apakah tetap mempertahankan pembelajaran secara luring atau Izin dengan menjawab, daring? Pak. Ya. Untuk yang poin disebutkan oleh area gagasan, mungkin cuman untuk beberapa mahasiswa atau siswa doang yang bisa seperti itu, karena banyak juga mahasiswa yang terkendala dengan faktor lingkungan sekitar, kayak misalnya mungkin tinggal di gang kecil, terus juga padat penduduk, jadi merasa kesulitan dalam pembelajaran. Pasti selalu aja kayak ada suara bising dalam untuk mengambil video gitu, jadi kayak mungkin terkendala gitu, jadi nggak semuanya bisa kayak di ini sih, kayak bikin lebih nggak efektif gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau take video atau bikin video praktik itu pasti ada aja kendalanya, kayak yang berisik, terus juga gangguan dari orang-orang rumah, kayak misalnya orang tua gitu, adik-adik atau kakak-kakak, yang pasti juga kan yang luring juga pasti yang daring bukan kita doang, pasti kakak-kakak atau adik-adik juga sekolah daring atau mungkin kuliah daring, jadi mungkin terganggu gitu. Paling itu sih Pak, faktor lingkungan sekitar. Itu juga bisa mempengaruhi. Oke, gimana tanggapan yang kontra? Katanya lingkungan ini bisa pengaruhi. Lagi bikin video ada genjreng-genjreng, yang lain juga bikin daring juga. Nah, kira-kira gimana tanggapannya? Izin menjawab. Kalau untuk lingkungan sekitar itu bisa dikondisikan, bisa untuk mencari tempat yang lebih kondusif lagi gitu. Kalau dari saya sih itu aja. Karena masih banyak tempat yang menurut saya itu lebih kondusif, kayak misalkan numpang di rumahnya tetangga apa buat bikin video segala macam gitu. Ya. Jadi Alia, kondisi-kondisi begitu kondisikan aja, kata si Haikal. Ya carilah tempat-tempat yang memungkinkan untuk supaya jangan sampai terganggu ya, kata Haikal. Ya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi darurat, numpang lama tetangga mas saudara gitu ya. Itu yang kemudian Haikal dan kawan-kawan pokoknya tetap harus daring, jangan luring dulu. Itulah, jadi kondisi-kondisi lingkungan untuk sementara bisa disesuaikan, kata Haikal. Nah, Oke, baik. Gimana tanggapan yang Izin menambahkan. Pro? Ya, Gilbert. Izin menambahkan, Pak. Ya, Gilbert nambahkan ya. Oke. Jika tidak terdapat tempat yang kondusif atau rumah tetangga, dapat dilakukan pengambilan video di tengah malam atau malam hari yang keadaannya yang sunyi. Makasih, Pak. Oke. Ya, tadi Gilbert menambahkan mengkondisikan itu ya salah satu Gilbert, ya udah tengah malam lah bisa dilakukan. Yang mungkin adik-adik kelasnya atau adik-adiknya atau saudara-saudaranya tidak lagi daring, bisa dilakukan malam hari atau mungkin waktu-waktu yang memang lagi sepi ya. Oke. Ya, itu menjadi salah satu solusi alternatif dengan tetap pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Oke. Gimana yang Pro? Masih ada tanggapan? Izin menambahkan lagi, Pak. Ya, ini Peter menambahkan lagi. Ya, oke. Gimana Mas Kalau Peter? menurut saya, kalau memang situasinya waktu dan lokasi tidak bisa dikondisikan, sebaiknya bisa dibicarakan kepada pihak pengajarnya untuk meminta kemakluman bahwa ada suara-suara sedikit yang mungkin mengganggu dalam videonya. Menurut saya sih begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Peter ngasih saran, masukan. Kalaupun darurat, ya bilang aja sama gurunya, sama dosennya, mohon maaf ini ada suara pesawat terbang berisik dikit. Nah, insya Allah maklum gitu ya, kata Peter. Mudah-mudahan gurunya maklum sehingga tidak masalah lah kalau ada gangguan-gangguan bising ada di dalam proses pembelajaran secara daring. Nah, tapi daring tetap bisa dilakukan tanpa harus memaksakan dengan luring. Nah, gimana tuh
Yang pro jadinya gimana? Masih ya silakan. Untuk take video mungkin sebenarnya kalau berisik bisa take video lalu menggunakan metode voice over. Jadi video tetap berjalan dan suaranya dilapis 2. Sekian Pak, terima kasih. Oh ini kelompok kontra nambahin lagi nih. Itu nggak ada masalah kalau yang berisik-berisik dikit dipakai apa tuh ya semacam didobel atau dapain lah pakai teknologi ya. Supaya suara berisiknya hilang diganti dengan suara yang mungkin lebih jernih, lebih bagus dan sebagainya. Wah ini itu bagian juga solusi ya, solusi alternatif. Artinya kata Mas Aditya nggak ada masalah pembelajaran secara daring daripada harus ngikutin yang pro harus luring. Nah gitu. Gimana tuh yang luring? Gimana yang luring? Ini kayaknya yang luring belum ada tanggapan ini, belum ada pembelaan. Gimana yang luring? Jadi masih semangat untuk luring atau ngikutin yang daring? Luring. Ya Pak, ingin membalas yang tadi untuk yang solusi take over suara. Itu kan mungkin kalau seusia kita mudah ya untuk melakukan itu. Tapi kan tidak semua bisa, apalagi untuk siswa-siswa tingkat awal seperti TK, SD, pembelajaran daring tuh cukup sulit buat dilakukan secara online, apalagi yang orang tuanya mereka bekerja. Ini juga bisa ditambahkan ke orang tua yang sibuk untuk antar jemput anak. Sebenarnya dibandingkan sibuk untuk antar jemput anak, mereka tuh juga lebih sulit untuk membimbing anak mereka yang masih kecil-kecil di rumah, yang membantu pembelajaran, menyiapkan alat-alatnya juga. Apalagi untuk mereka yang memang tidak mampu untuk membayar pengasuh gitu. Seperti TK maupun SD. Selain itu untuk seusia mereka juga pasti merindukan bukan untuk bermain dengan kawan-kawan yang jika mereka semakin lama untuk pembelajaran online terus bisa membuat mereka menjadi pribadi yang sulit bersosialisasi. Pembelajaran yang aktif dan interaktif juga harus dilakukan oleh pendidik agar peserta didiknya tidak jenuh dan tetap fokus dalam pembelajaran. Ini baik lagi pembelajaran daring untuk siswa tingkat awal seperti TK dan SD dianggap kurang efektif karena kan di TK SD pasti tentu banyak yang sambil bermain-main gitu. Kalau hanya menonton video-video seperti itu menurut saya kurang efektif untuk mereka dapat memahami tiap masing-masing materi. Ya, ini bagus ya Gaida ya. Oke, ini Gaida mengkanter. Ini kata Gaida ini pembelajaran daring itu dalam beberapa hal tidak efektif, terutama di anak-anak pendidikan dasar ya atau di PAUD ya, sehingga tentu perlu bimbingan dari orang tua ya untuk memandu ya. Nah sehingga kalau kata Gaida ya tetap harus luring, biar anak-anak terutama anak-anak PAUD itu bisa bermain, bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi di ruang-ruang pembelajaran di kelas. Gimana tuh menurut yang kontra tuh kalau begitu? Izin menjawab Pak. Ya, Aditya. Oh ya. Yang pertama itu tadi tentang pengawasan dari orang tuanya masing-masing Pak. Karena peran orang tua sebagai membantu untuk mengajar di rumah juga berperan cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau siswanya juga tidak punya kemandirian dalam belajar, di sekolah secara offline pun juga banyak yang siswa-siswa masuk hanya untuk tidur mungkin di kelas atau pergi ke kantin atau kemana. Nah, kemudian mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, kata Mas Aditya memang butuh peran orang tua ya untuk membimbing ya, terutama di anak PAUD dan SD. Nah, kalau luring tadi kata Aditya, jangan-jangan anak-anaknya juga tidak untuk belajar, tapi ke kantin dan sebagainya. Oke, baik. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Saya izin menambahkan Pak. Ya, Farid ya Mas.
Kalau misalkan harus dipaksakan, iya Pak, Pak. Kalau misalkan dipaksakan secara luring juga kita harus lihat capaian vaksinasi Pak. Kalau misalkan anak-anak PAUD itu kan kebanyakan itu kan tidak, dalam tanda kutip, agak sulit diatur, entah dalam memakai masker ataupun protokol kesehatan lainnya. Menurut Direktur Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Erna Melati mengatakan bahwa cakupan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang sasaran 5,5 juta jiwa ternyata yang sudah mendapatkan dosis pertama itu baru sekitar 62,18% atau sekitar 3,4 juta jiwa. Dan total guru yang sudah mendapatkan vaksin COVID lengkap baru mencapai 69,45% atau 2,17 juta jiwa. Selain itu, Kemenkes juga mencatat dari 26, juta anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun yang baru mendapatkan COVID-19, tetapi yang sudah mendapatkan dosis pertama baru mencapai 14,38% atau 33,8 juta anak. Kemudian, anak yang mendapatkan dosis kedua baru 10,97% atau 2,97 juta anak. Dengan belum tercapainya capaian vaksinasi guru dan murid yang belum 100%, menurut beliau, ini dapat dikhawatirkan dapat menularkan virus. Kemudian, dengan adanya mutasi virus corona terbaru, yang terbaru itu Omicron yang berasal dari Afrika Selatan, walaupun belum masuk ke Indonesia, varian ini harus tetap diwaspadai. Kemudian juga ada mutasi virus corona terbaru yaitu R1 yang sedang dalam pengawasan CDC di Amerika Serikat. Menurut peneliti Bloomberg, Profesor Ames Adalja, walaupun varian R1 tidak separah dari varian Delta, namun hal ini juga harus jika harus dipaksakan secara tatap muka, kita harus juga berdasarkan data dan fakta dari capaian vaksinasi dan juga mutasi-mutasi virus yang terus berkembang. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya, oke. Ini Mas Agan ada ya yang saya pikir penting kata kelompok kontra ini. Jadi ternyata vaksinasi baru berapa persen ya, belum 100%. Bahkan mungkin di anak PAUD dan pendidikan dasar belum sepenuhnya, mungkin anak PAUD malah belum semua divaksin ya. Nah, sehingga kata Mas Egan ya, ini bisa mengkhawatirkan kalau kemudian harus dipaksakan dengan pembelajaran luring, itu mungkin bisa berbahaya ya. Tentu taruhannya nyawa ya kalau terinfeksi virus COVID ya, apalagi kata Egan ini ada varian-varian baru ya. Ini kayak makanan varian baru. Ada R1, ada Omicron dan sebagainya. Nah, saya pikir ini menjadi dasar argumentasi dari kelompok kontra bahwa ya belum bisa dilakukan secara luring sehingga tetap pro untuk dilakukan pembelajaran secara daring, meskipun tadi kata kelompok yang pro tidak bisa berinteraksi dengan baik, tidak kurang efektif dan sebagainya. Tapi kata Egan ini belum divaksin semua dan variannya sangat banyak, virus-virus dengan jenis-jenis barunya ya yang tentu harus diwaspadai, yang bisa menimbulkan penyakit yang bisa berbahaya bagi peserta didik. Nah, saya pikir itu. Baik, gimana itu tanggapan kelompok pro kalau melihat hal itu yang dikhawatirkan oleh kontra akan menyebarkan satu virus ya yang tentu bisa berbahaya bagi peserta didik ya terutama ya dan lingkungan sekolah. Nah, gimana kira-kira? Saya izin menambahkan. Oke, ya silakan Peter. Lebih tepatnya saya ingin sedikit menyimpulkan aja yang perkataan Adit dengan Egan tadi. Menurut saya kalau kita pun sebagai orang tua pasti kita akan lebih memilih capek, tapi kita capek dalam mengajar anak kita di rumah daripada kita harus mengambil resiko untuk membiarkan anak kita di luar. Seperti anak PAUD yang dimana sedangkan kita tahu bahwa
usia minimal untuk vaksin itu adalah 12 tahun dan PAUD itu di bawah 12 tahun, sehingga kalau saya sendiri sebagai orang tua tidak akan mengambil resiko untuk membiarkan anak saya di luar rumah. Lebih baik saya capek mengajarkannya sendiri gitu. Sekian. Oke, ini Peter, ini kelompok kontra nambahkan nih kata Peter ya, kelompok kontra mendingan capek di rumah belajar daring daripada membiarkan anaknya belajar luring di sekolah, yang apalagi tadi kata Peter vaksin ini kan untuk sementara baru usia minimal 12 tahun, nah, sehingga PAUD itu pasti belum belum divaksin ya. Ini resikonya bisa lebih dikhawatirkan ya terkait dengan penyebaran virus COVID, sehingga kata Peter ya orang tua mendingan harus capek-capek lah daripada mau membiarkan anaknya belajar luring di luar kelas gitu ya, di kelas ya, yang tentu resikonya bisa lebih besar. Nah, oke. Gimana tuh kelompok kontra? Pro? Izin menambahkan tadi yang ada Arya. ini. Ya. Bentar, Pak. Argumen untuk ini yang membuat video seperti anak TK dan atau PAUD kan dia tidak bisa buat video sendiri, dan orang tuanya sibuk itu kita bisa minta tolong kepada tetangga atau saudara, seperti misal ada tetangga ibunya kerja nih kan, misal ada saudara atau tetangga yang dekatnya atau kakak atau adiknya yang bisa membantu, misalkan untuk merekam atau untuk mengedit video, kita bisa minta tolong mereka. Jadi tidak harus mengandalkan orang tua saja, kan orang tua juga pasti punya adik atau punya saudara, dan ada tetangga juga bisa dimintai tolong. Jadi tidak harus selalu orang tua juga, bisa keluarga atau bisa tetangga sekitar gitu. Sekian dari saya, Pak. Ya, oke. Arya menambahkan tadi yang tambahan kendala-kendala orang tua. Ya, ada juga saudara yang bisa mudah-mudahan bisa ikut membantu untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring ya, misalnya untuk merekam dan sebagainya. Ya, oke, baik. Nah, kita mau dengarkan ini yang pro ini gimana tanggapannya nih yang pro? Tadi yang menurut Peter katanya orang tua nggak apa-apa kan capek untuk mengajarkan anak-anak mereka di rumah. Namun dalam argumen kalian untuk mengantar anak-anak ke sekolah dan pulang sekolah saja merasa keberatan, tapi sekarang malah lebih baik capek di rumah untuk mengajar anak-anak. Sementara kalian dibilang untuk mengantar dan menjemput anak di sekolah berat gitu. Oke, izin saya menanggapi. Di sini bukannya nggak apa-apa ya, tapi di sini adalah memilih pilihan terbaik di antara dua pilihan terburuk. Jadi kalau memang harus memilih antara capek atau seperti yang kalian bilang harus ke sekolah, kami walaupun ini dalam berat hati, mungkin orang tuanya berhati, tapi itulah pilihan terbaik dari yang terburuk gitu. Jadi bukan kami mendukung, tapi memang ya keadaan harus memilih gitu salah satunya. Jadi mau tidak mau ya harus memilih salah satu, walaupun itu yang tidak kami setuju gitu. Karena itu yang terbaik. Ya, oke, kata Peter, ini pilihan ya, nganter juga kerjaan nih. Nganter pulang pergi juga kerjaan, tapi kemudian bimbing anaknya di rumah juga kerjaan, tapi lebih baik kerjaan sibuk di rumah gitu ya, kata Peter, capek di rumah daripada capek nganter jemput di sekolah yang kemudian ya tadi mungkin resikonya yang kata kawan-kawan ya, kata Egan dan kawan-kawan, ini resikonya penularan COVID ini yang bisa berbahaya nih. Jadi udah capek di rumah ngantar jemput ke sekolah, resiko tertularnya bisa tetap tinggi gitu ya, karena anak-anak tidak divaksin gitu ya, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawannya yang bisa memungkinkan terjadinya penularan, sehingga kata Peter lebih baik capek di rumah ya, membimbing anak-anaknya untuk daring daripada antar jemput di sekolah. Nah, itu mungkin tanggapan dari kelompok kontra, sehingga tetap memilih untuk lebih baik dilakukan pembelajaran secara daring. Nah, kira-kira gimana, Gaida? Atau teman-temannya gimana? Masih ada tanggapan yang pro?
Oke. Baik, Mungkin saya satu tanggapan lagi ya. Oke, silakan. Saya mau menanggapi terhadap pendapat Arya Gagasan dan Peter Chan tadi. Nah, sebagai contoh saya punya keponakan yang sekarang sekolah online. Akan tetapi orang tuanya itu kerja dari pagi sampai malam. Dan itu akan menyebabkan anak tersebut gak efektif, dan dibilang tadi itu ada nyuruh saudara untuk memvideokan biar mengarahkan, akan tetapi contoh saya masih kuliah dan jadwal kami tabrakan. Keponakan saya ini TK jam 8 sampai jam 10. Nah, sedangkan jadwal saya juga kuliah dari jam 8 sampai 10. Dan tidak ada yang mengawasi anak tersebut. Dan itu bagaimana? Lebih baik itu diadakan luring, karena jika anak tersebut luring, saya bisa mengantar itu anak tersebut dari jam 7 dan menjemputnya jika ada waktu. Karena dalam TK itu bisa kan menitipkan anak. Terima kasih. Udah cukup, Ririn? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Dan menurut saya juga kalau misalnya minta tetangga atau minta saudara, belum tentu mereka atau tetangga atau saudara itu bakal membantu kita gitu. Karena mereka juga punya kesibukan sendiri dan belum tentu mereka itu sehat gitu. Bisa saja malah mereka yang membantu itu COVID ke anak kita atau ke yang lain gitu, Pak. Dan untuk tadi pendapat yang bilang kalau anak TK SD yang belum divaksin atau segala macam, menurut saya bisa dari sekolahnya tersebut menerapkan protokol-protokol kesehatan gitu. Dan alangkah baiknya jika protokol-protokol kesehatan itu sudah diberikan sejak dini atau sejak kecil, maka selanjutnya saat mereka naik kelas atau SMA, SMP atau kuliah, mereka akan menerapkan protokol-protokol kesehatan tersebut gitu. Dan menurut saya itu baik gitu, bukan hanya saat COVID saja gitu, karena protokol kesehatan bisa menjaga kesehatan dan imun kita juga, Pak. Dan kalau misalnya itu diterapkan secara baik dari pihak sekolah maupun dari pihak anak dan pihak orang tua, menurut saya maka tidak akan terjadinya penyebaran COVID. Menurut saya seperti itu, Pak. Dan walaupun kita kan sudah membayar untuk biaya sekolah, biaya kuliah. Jadi menurut saya buat masalah-masalah tadi pihak sekolah jadi mengeluarkan buat sarana prasarana, menurut saya itu bukan hal yang tidak mungkin gitu, karena kita tetap membayar biaya gitu, maupun SMA, kuliah ataupun TK, SD itu tetap membayar gitu. Jadi untuk sarana dan prasarana yang tadi dibilang membebani, menurut saya itu tidak sama sekali gitu, karena pihak sekolah sendiri pun tetap mendapatkan biaya gitu. Bahkan dari pemerintah pun sudah diberikan biaya tambahan gitu untuk membuat fasilitas buat protokol kesehatan. Jadi menurut saya tetap memberikan fasilitas buat protokol kesehatan itu menurut saya bisa dilaksanakan gitu, dan sangat membantu untuk pembelajaran juga, Pak, seperti itu. Oke, baik, ini tambahan dari Ririn dan Christina untuk tetap bertahan ya dengan pembelajaran secara luringnya, karena kata Christina harusnya kalau di sekolah bisa diterapkan protokol kesehatan yang baik, itu tidak menghalangi pembelajaran untuk tetap dilakukan secara luring ya. Apalagi siswanya sudah bayar kata Christina ya, sehingga tidak untuk menyiapkan sarana prasarana serta protokol kesehatan dengan baik sebagai proses pembelajaran. Nah, sehingga Christina nih dan kawan-kawan tetap menganggap bahwa pembelajaran secara luring itulah yang lebih ideal ya, lebih baik daripada harus mengikuti Egan, Peter dan kawan-kawan Aditya ya, pembelajaran harus daring. Nah, gimana tuh kira-kira kelompok kontra? Izin Pak menjawab. Ya.
Untuk sanggahannya Ririn tadi sebenarnya sudah dijawab di awal argumen kita tadi tentang kemandirian kepada siswa masing-masing. Kalau untuk take video sendiri mungkin dia bisa pakai tripod atau naro HP yang buat ngerekamnya itu di meja atau di mana. Atau mungkin kalau dia nggak punya tripod bisa buat tripod gitu kayak numpuk-numpuk buku atau ngejepit HP-nya di sela-sela apa gitu, sela meja atau lemari. Nah, terus untuk sanggahannya Raisa. Tadi Raisa sempat bilang kalau misalkan kalau saudaranya sendiri juga berpotensi menularkan COVID. Kalau saudaranya sendiri yang notabene orang terdekat, apalagi dikumpulkan di sekolah, yang orang dari lingkup yang lebih luas lagi. Intinya, jika kita punya jalan, jika kita punya kemauan, pasti ada jalan. Jika kita mau berinovasi, pasti ada solusi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Wah, saya pikir ini luar biasa. Ini kalau diteruskan ini perdebatannya panjang, ini nggak kelar-kelar ini. Nah, itu tanggapan dari yang kontra. Nah, sekarang karena ini waktunya sudah udah cukup ya. Nah, saya kepingin penutup lah gitu ya. Penutup dari kelompok pro dan kelompok kontra, meyakinkan kepada yang kontra untuk meyakinkan kepada yang pro, dan yang pro untuk meyakinkan kepada kontra. Kenapa pilihannya dianggap pilihan yang paling baik menurut masing-masing kelompok. Nah, kita coba dengarkan close statement ya dari kelompok yang pro dulu. Nah, silakan. Statement penutupnya. Kenapa kelompok pro harus tetap pro atau meyakinkan kepada yang kontra supaya yang kontra berpindah pikiran untuk mengikuti kelompok Anda yang pro ya, atau sebaliknya nanti yang kontra juga sama. Close statementnya untuk meyakinkan bahwa kenapa tetap harus kontra terkait dengan pembelajaran luring, sehingga teman-teman yang pingin ngotot luring bisa mengikuti apa yang menjadi masukan, saran, pendapat dari kelompok yang setuju dengan pembelajaran daring atau kontra terkait dengan pembelajaran luring. Oke, silakan. Ya. Salah satu perwakilannya dari kelompok yang pro dulu. Pembelajaran daring yang berkepanjangan bisa berdampak buruk pada kondisi psikis anak dan orang tua. Karena anak akan kesepian dan mereka juga perlu untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Orang tua juga lama-kelamaan karena capek mengajar anaknya di rumah, mereka juga kerja, mereka capeknya itu lama-kelamaan akan menjadi stres dan menyebabkan berbagai macam isu dan tension antara orang tua dan anak-anaknya. Ya, cukup ya kelompok pro, cukup ya itu statement penutupnya ya terkait kenapa pembelajaran harus dilakukan secara luring ya. Oke, baik. Kita sekarang mau mendengarkan close statement dari kelompok yang kontra. Nah, silakan. Silakan salah satu perwakilannya. Kenapa Anda dan kelompok Anda itu merasa penting pembelajaran itu tetap harus dilakukan secara daring, tidak seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pro tadi. Silakan. Oke.
Oke, sebelumnya terima kasih Pak Raharjo. Kali ini kenapa sih kita harus kontra? Seperti sebelumnya yang sudah kami presentasikan, ada banyak alasan kenapa harus kontra luring, yaitu kondisi sekarang pandemi, corona yang belum pulih dan berbagai alasan personal lainnya. Selain itu, kami lebih memilih belajar daring karena kami sudah menyampaikan pendapat-pendapat yang informasinya sangat valid dan detail. Mungkin cukup segitu, Pak Raharjo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Kautsar ya yang sudah memberikan close statement-nya ya terkait dengan kenapa perlu kontra terkait dengan pembelajaran luring. Nah, baik, dari perdebatan tadi ya, saya pikir kita sudah coba mendengar berbagai macam argumentasi, pandangan, dan pemikiran dari rekan-rekan yang pro terkait dengan pembelajaran luring ya. Jadi kenapa perlu pembelajaran luring? Tadi beberapa argumentasi, beberapa alasan disampaikan ya, antara lain misalnya dianggap kurang efektif, dianggap suka membosankan, beberapa keluhan orang tua dan sebagainya, anak-anak perlu berinteraksi, perlu bersosialisasi, bahkan ada materi-materi yang mungkin perlu ada praktek yang harus dilakukan secara luring gitu ya. Nah itu argumentasi yang disampaikan oleh kelompok yang pro. Nah yang kontra juga tidak kalah sengitnya gitu ya, menyampaikan banyak argumentasinya terkait kenapa pembelajaran itu tidak setuju dilakukan dengan secara luring ya. Artinya mereka berharap pembelajaran tetap dilakukan secara daring pada saat ini ya, antara lain dengan argumentasi penyebaran virus COVID ini perlu diwaspadai bahwa ini juga menjadi argumentasi penting daripada dilakukan secara luring yang bisa berakibat pada penyebaran penyakit yang mungkin berujung pada kematian. Nah, ini saya pikir ini juga alasan yang bagus ya. Virus COVID, kemudian tentu harapannya juga melatih kemandirian juga bisa gitu ya. Belajar kemandirian, belajar teknologi, ya, terpaksa lah orang tua, guru, anak-anak belajarlah kemajuan teknologi, bagaimana mengedit video, bagaimana pembelajaran secara Zoom dan sebagainya. Nah, saya pikir itu juga menjadi dasar pemikiran kenapa perlu dilakukan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, termasuk misalnya ya pembelajaran daring dianggap sebagai satu pembelajaran yang dianggap cukup fleksibel ya, artinya tidak mengurangi keterbatasan ruang dan waktu, kapanpun dimanapun bisa dilakukan. Saya pikir bagus. Artinya kalau bentuknya video, bentuknya rekaman dan sebagainya mungkin bisa diulang-ulang kembali pembelajarannya, sehingga yang tadinya tidak paham, tidak jelas karena ada materi yang bisa diulang kembali ya jauh lebih mudah dan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, saya pikir itu beberapa argumentasi ya kenapa dilakukan pembelajaran secara kontra. Nah, harapannya dari apa yang pro kontra tadi kita coba memahami pemikiran, kegelisahan, ya kan, kegelisahan dari yang pro maupun yang kontra. Yang pro gelisahnya, wah ini takutnya stres Pak, gara-gara daring dulu Pak, orang tua ikut stres, anaknya ikut stres. Nah, kata yang kontra juga sama. Wah, ini Pak taruhannya nyawa Pak, lebih baik capek-capek kata Peter ini, membimbing anak-anak daripada mungkin bisa tertular penyakit atau tersebar virus COVID-19 di sekolah ya, yang mungkin semakin banyak berinteraksi ya tentu peluang tertularnya bisa semakin besar ya daripada misalnya berinteraksi di lingkungan keluarganya sendiri. Nah, saya pikir itu diskusi kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan dari diskusi kita bisa mencoba memahami berbagai macam pandangan, pemikiran, argumentasi dari rekan-rekan kita yang pro maupun rekan-rekan kita yang kontra, dan kemudian ya tentu setelah kita coba memahami kegelisahan dari yang pro dan kontra tadi, kita bisa ikut toleran, ikut menghargai
ternyata memang itulah dinamika perbedaan di dalam masyarakat kita ya, yang tentu sama-sama punya argumentasi, sama-sama punya alasan yang baik ya, yang kuat untuk kenapa mereka tetap bertahan pada pandangan, pemikiran dan argumentasinya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan ya yang sudah menyampaikan diskusinya, pemikirannya, argumentasinya. Saya pikir ini bagus sekali. Saya sangat senang, harapannya ini melatih juga rekan-rekan untuk belajar berkomunikasi ya, belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan gagasan, pemikirannya, belajar menghargai. Nah, rekan-rekan semua, jangan lupa saya mengingatkan juga nanti semua file-file tugas rekan-rekan ya, nanti Mas Albert ya bisa kumpulkan ke dalam satu file atau satu folder, kemudian dikirim ke email saya ya Mas Albert ya, atau PJ ya, semua file PPT-nya dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.